pemilihan atau pemilihan paus baru. Oke? Oke, Mo. Silakan saya serahkan Mari kita, ke Ibu Jail. Silakan Bu Jail. mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami mendoakan buat Bapak di Paus Fransiskus, untuk acara rekrutmen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, dan juga untuk pemilihan konklav. Kiranya Bapa di surga melancarkan semua kegiatan yang akan datang. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Keluarga Terima Kudus kasih. Nazaret, doakanlah kami. Ya. Oke, teman-teman, mantap nih. Ini nih kita tadi antara 1, 2, 3, 4 ibu-ibu yang terkasih. Bruder Marcel, engkau bisa naik kah, Bruder Marcel? Bruder Marcel, tolong jambak Bruder Marcel Handayani. Dia buat lucu dulu di atas nih. Oke, jambak ke Bruder Marcel itu. Oke, Bruder Marcel bisa kah? Kalau sibuk tidak usah. Bapak-bapak di bawah dulu ya, bapak-bapak. Biar ini. Saya mau kasih kesaksian, Romo. Ya, sebentar. Boleh. Ini Ibu Susan mau naik Soalnya atau Ibu Fansku? Silakan kesaksian ibu-ibu jam pertama. Setelah itu ibu-ibu pergi dan harus siapkan, harus bersihkan rumah, cuci piring, masak untuk besok, bersihkan apa lagi itu. Jadi setelah roomnya ibu-ibu, sebentar roomnya bapak-bapak. Oke, silakan ibu-ibu yang terkasih. Ada yang mau mulai beri Oke, kesaksian? saya soalnya sudah jam 22.28 di sini. Oke, silakan. Kasih Romo untuk waktunya. Perkenalkan untuk nama baptis saya Christine Natali, Papa Manado, Mama Dayak. Saya hanya memberi kesaksian, saya baru diterima di gereja Katolik 2 tahun yang lalu, Romo. Oke, tahan dulu. Bu, ini penting ya. Bruder, engkau ambil alih moderator untuk membuat 1-2 pertanyaan, oke? Untuk nanti dalam proses sharing, oke? Marcel? Oke, oke, lanjut. Oke, Romo, jadi saya baru 2 tahun diterima di Balikpapan sini di gereja Santo Petrus dan Paulus, Dahor. Dan kebenaran saya baru bulan Maret kemarin saya ikut ziarah tur, dan saya sudah Katolik, saya sudah 2 kali mengikuti ziarah tur, tapi yang tahun 2008 saya masih Protestan karena Oke, waktu Bu, menikah. ini penting. Oke, Marcel saya potong sedikit, oke? Waktu di Protestan di denominasi mana? Apa kira-kira rasanya perbedaannya seperti apa dan kenapa sekarang ya, Bu? Nanti bisa Jadi disisipkan di situ. Oke, silakan. saya dari GPIB, Romo, cuma karena orang tua papa Katolik dan waktu menikah mama Protestan. Tapi setelah 20 tahun mama ikut Katolik setelah 20 tahun pernikahan.
Dan anak-anaknya waktu itu 6 orang dibaptis Protestan, termasuk saya, anak nomor 5 dan adik saya yang keenam. Yang nomor 7 dan 8 dibaptis Katolik. Itu Romo. Nah, sekarang ini anak papa mama 4 Katolik, 4 Protestan. Tapi saya selama Protestan, terus terang Romo, saya jarang ke gereja Protestan. Saya lebih banyak ke gereja Katolik karena suatu hal kesehatan papa. Karena papa mau ke gereja, kalau saya yang mendampingi mau. Tapi pada saat itu saya belum ada ketertarikan untuk masuk Katolik. Sampai di 2008 saya temenin mama untuk ziarah tur ke Yerusalem. Dan di situ pun saya belum ada ketertarikan Katolik juga, dan di Protestan saya juga Mama, tidak. Mama Protestan ya, Mama Protestan. Iya, mau mama Oke, Protestan. oke, silakan. Lanjut, lanjut, Bu. Maaf, Marcel, maaf, saya potong nih. Oke. Nah, jadi 2008 itu saya nemenin mama jeratur. Kebanyakan yang mimpi itu untuk ibadah Romo. Nah, pada saat itu saya lupa Romo itu waktu itu dari Papua. Menawarkan saya, Christine mau dibaptis di Sungai Yordan? Saya belum ada merasakan untuk ketertarik. Saya bilang, ah enggak Amo, saya kesini hanya menemani mama karena terus terang mau iman saya kayaknya belum terlalu kuat untuk ya gimana ya untuk iman secara Kristen saya. Setelah itu waktu perayaan di Villa Dolorosa itu saya pun ikut tradisi kayak Katolik kan yang membawakan acara itu jalan salib dan lain-lain. Saya ikut mikul salib, gantikan mama saya apa semua. Saya belum merasakan apa-apa mau. Tapi sebelum papa meninggal tuh saya ada apa ngomong ke orang tua nyuruh juga untuk masuk Katolik. Akhirnya saya belajar katekumen, ngadep ke pembina untuk katekumen dan disampaikan ke Romo di sini. Akhirnya saya menjalani 9 bulan untuk belajar Romo. Di situ saya benar-benar mulai interest lah, ada ketertarikan, oh ternyata Katolik begini. Karena saya ingin masuk Katolik itu karena saya merasa pada saat terima hosti, ada pemberian hosti itu saya merasa gimana ya, mau orang tua saya berdiri berdua, tapi saya hanya duduk tidak menerima hosti. Akhirnya itu keputusan saya. Itu juga selain itu saya ada permasalahan di kantor waktu itu mau. Nah, saya punya anak satu, tapi saya sudah pisah sama suami saya karena suami saya waktu itu Muslim. Saya sudah pisah lama. Nah, anak saya serahkan ke orang tua untuk dibaptis secara Katolik. Saya percayakan iman anak saya untuk ikut kedua orang tua saya. Nah, di kantor tuh ada permasalahan mau. Di situ saya disarankan anak saya, mah berdoa aja mah rosario ini nih. Kan mama bukan Katolik, mama Protestan. Nggak apa mah, mama berdoa rosario sama doa novena Oh ya, mah. Kalau mama mau anak sudah Katolik ya waktu itu, sudah dibaptis. dari umur 5 tahun, lima Oke, tahun oke, saya suruh baptis orang tua oke, mau. oke, Saya oke, percayakan silakan. iman saya. Nah itu saya, Tapi saya ini bilang, kita dari baptis dulu ya. Eh, iya, Pembaptisan, ingat bahwa eh, eh, kenapa pembaptisan anak ya Bu ya? Karena pembaptisan itu eh, menggantikan sunat. Ibu tahu secara biblis sunat itu ketika orang Israel berumur 8 hari, ibu tahu ya, karena Protestan harus tahu dong, sola iya, scriptura. heeh. Tetapi tetapi ibu tahu nggak pembaptisan itu menggantikan sunat? Enggak, saya nggak tahu itu mau. Ini yang sekarang saya kalau digantikan artinya kalau seandainya sunat itu 8 hari, pembaptisan juga harus dari Dari kecil, kecil. karena pembaptisan itu mengganti, substitusi atau menggantikan sunat. Bantu dulu Kolose, Marcel, Kolose 2 ayat 11-12. Bagaimana pembaptisan itu menggantikan sunat. Jadi kalau seandainya sunat itu 8 hari, konsekuensinya pembaptisan juga harus dari kecil.
kecil, iya. Tapi waktu Mau ibu di Protestan, saya pembaptisan dari itu bukan dari untuk anak kecil kan? saya dari kecil sudah dibaptis Protestan kita mau memang. Berarti Makanya Lutheran ya? iya, makanya waktu Nah, waktu ngadep ke Romo di sini kan ditanya apa Kristen apa Protestan GPIB. Oh, tidak perlu lagi melalui prosesi ya baptis, jadi karena Tritunggal. penerimaan, penerimaan. Hanya Ya, oke, penerimaan, pembaharuan namanya, iya pembaharuan. pembaruan Jadi gitu. kalau seandainya ibu bilang oke baptis saja dari kecil, bukan karena konsep bahwa saya dibaptis dari kecil, tetapi pembaptisan dari kecil itu karena pembaptisan itu menggantikan sunat. Teman-teman supaya kita langsung Iya. dua hal ini jalan beriring, kesaksian dan bagaimana akar biblis teologisnya. Oke, Marcel. Kolose berapa, Pater? Kolose 2 ayat 11-12. Siap, Pater. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bautisme artinya menenggelamkan, menguburkan dalam kematiannya supaya dibangkitkan. Jadi lihat posisi ini ya Bu ya. Jadi terima kasih karena anaknya sejak 5 tahun sudah dibaptis karena tidak bertentangan dengan kitab suci. Karena apa? Karena kalau pembaptisan menggantikan sunat, menggantikan artinya sunatnya 8 hari, waktu usia 8 hari seorang bayi Israel, berarti pembaptisan juga mulai dari bayi, dari kecil. Oke Bu, lanjut. Hanya buat 1-2 komentar. Oke, lanjut Bu. Oke, mau. Saya lanjut mau ya. Nah, di situ terus itu saya dikasih rosario sama anak saya untuk ini aja mah kalau ndak belum novena mama doa rosario dulu. Nah, di situ bisa permohonan juga kok Mas setelah doa rosario. Nah, itu saya lakukan Romo selama 3 bulan tidak ada hentinya di jam yang sama setelah 3 bulan dan doa itu terkabul mo apa yang saya minta. Nah, di situ dari kejadian itu saya bilang ke orang tua kalau saya mau jadi Katolik ya udah nggak apa-apa kalau itu keputusan kamu. Nah, lagi pula Reaksi juga dari Mama gimana? ya senang aja mau papa mama senang. Oke, itu ibu Papa satu-satunya yang Protestan pada saat itu atau gimana? Dari semua enggak anak? mau kan kita 8 bersaudara mau. Ya, maksudnya yang Protestan berapa orang dari 8 itu? Yang Protestan kan 6, yang Katolik 2 mau. Oh, begitu pada saat itu ya. Jadi Oke. Pak ya, nah abis itu saya ikut Katolik terus kakak yang nomor 3 juga saya ajak. Ayo Oh, kita jadi Katolik. sekarang dari semua 8 berapa yang Katolik sekarang? Empat empat mau, jadi draw mau. Oh, begitu. Oke, lanjut Iya, Bu. Lanjut. iya Akhirnya mau. Akhirnya ya udah proses ngadap ke Romo di sini. Oke, berarti pengenalan pendalaman iman, apa sakramen, mengenai berapa bulan sakramen Bu? itu 9 bulan mau. Seperti seorang bayi di dalam rahim ibunya ya. Iya mau 9 bulan. Nah setelah 9 bulan itu kan, jadi yang sedihnya itu mau 2 minggu sebelum penerimaan, Papa dipanggil mau. pada pada saat Papa dipanggil tuh mau, kan saya belum penerimaan nih mau. Nah di situ di masa kritis Papa di ruang ICU dipanggil saya lakukan lagi semua doa saya ucapkan situ mau. Pada saat Papa hilang napas tuh dari saya awal dari kemuliaan aku percaya saya baca dari Bapak kami saya baca rosario saya baca berulang-ulang saya cuma bilang Pak kasih saya waktu biar mengumpulkan saudara-saudara kalau boleh saya bermohon juga melalui Bunda Maria ada napas lagi Papa habis itu mau karena Wow, ternyata napasnya sudah habis waktu itu.
sudah datar mau itu mau Sudah datar. Oh ya, alatnya yang itu. sudah datar. Artinya sudah mati. Sudah mati. Kalau datar sudah mati. Iya, karena Bapak itu cuma suntik adrenalin untuk pacu jantung, terus tapi dia tidak pakai pacu jantung karena habis operasi itu kan mau operasi bypass. Jadi dia hanya dipompa saja. Syukurnya setelah saya selesai doa, saya buat tanda salib di dahi Papa, ada denyut nadi lagi mau. Oh begitu ya. Iya mau di Oh, situ luar biasa. semakin saya memperkuat saya betul-betul percaya gitu loh. Oh, ini sudah jalan saya. Memang terus terang mau saya sudah di usia 50 Setelah tahun itu saya. kumpulkan semua Nah, saudara-saudara. setelah itu kan saudara-saudara saya kontak, saya izin ke dokter, boleh nggak kalau saudara saya datang jam 9 malam yang dari Surabaya, Jakarta penerbangan, mau lihat papa saya karena saya tahu waktu papa ini kayaknya nggak lama gitu. Boleh katanya, tapi satu-satu. Nah di situ setelah semua 8 anak ngumpul semua, jam 6 pagi saya intip karena di ICU kan kita tidak bisa jaga ya Mo ya. Jadi saya cuma intip dari jendela kecil aja, gorden terbuka saya lihat, oh papa masih diperiksa, nggak lama saya lihat dengar code blue. Saya cuma bilang, mah ini papa, apa yang terjadi mama harus rela. Karena pada saat bilang napas pertama mama belum rela itu, aduh nggak mau, jangan mau. Akhirnya dipanggil keluarga Singa, papa Manado kan, saya masuk, terus dokter bilang, bu ini papanya kena lagi serangan, nggak ada ini, tapi kita masih mencoba secara alat sudah tidak terdeteksi, jadi kita secara manual. Terus saya bilang, mah relakan papa, jangan paksa papa karena papa sudah capek mungkin dengan penyakitnya. Nah di saya konteks semua, saya hanya berdoa, Tuhan Yesus kalaupun ini waktunya, kami semua rela papa untuk pergi. Tapi dokter tidak mau, tetap mengusahakan, karena saya tanda tangan segala sesuatu secara medis harus menyetujui, jadi ditunggu lagi, dipompa lagi mau. Tapi saya sudah pasrah, saya cuma berserahkan kepada Tuhan kalau memang ini jalan terbaik, ya nggak apa-apa kita udah. Pada Karena saat itu sebuah 8 anak sudah ada di situ. sudah menjenguk semua malam itu mau. Wow, tapi masih punya denyut nadi ya. Ada. Padahal waktu itu sudah datar ya, sudah nggak punya lagi. Oh ya, terima kasih. Iya. Lalu Itu kan ini yang kedua. Tapi karena semua anak sudah ketemu semua mau, sudah doain semua. Nah itu kan saya minta kalau memang papa mengizinkan waktu yang di pertama itu loh mau izinkan, kiranya Tuhan mengizinkan papa untuk bisa ketemu semua anak-anaknya. Ternyata janjinya itu ditepati mau, istilahnya gitu mau. Setelah semua selesai, keesokan harinya jam 6 tuh saya dipanggil, jam 7 itu papa hilang lagi, tidak jadi denyut nadi lagi, tapi dokter secara maksudnya secara mesin dilihat nggak ada, mau manual bu. Saya bilang sudah stop dokter, saya bilang ini memang sudah dipanggil, tapi dokter tidak bu, kita harus secara medis harus tetap menjalankan prosedur terakhir, ya silakan saya bilang. Iya jadi pakai alat deteksi yang EKG gitu loh Romo. Nah di EKG itu sampai panjang, kertasnya masih tetap datar aja. Saya bilang, sudah stop, jangan dipompa-pompa, jangan dipaksakan lagi, memang papa sudah mau pergi, saya bilang. Karena saya takut papa kan usianya 84 tahun, pernah operasi bypass. Takutnya pas ditekan-tekan tuh rusuknya patah atau ada tulang yang patah gitu loh. Akhirnya jam 8:16, dokternya menyatakan papa sudah nggak ada. Itu mau. Iya, tapi papa tahu gitu untuk jadi Katolik gitu. Iya, papa sudah tahu waktu 1 hari sebelum papa masuk ICU, saya tuntun papa itu berdoa kerahiman ilahi. Iya, kerahiman ilahi yang pas jam 3 itu saya tuntun. Nah pas itu saya stop itu papa nggak mau, karena tangan papa saya kasih rosary, papa nggak mau, kenapa? Masih mau doa. Ya, saya tuntun doa rosario juga mau. Ya saya senangnya walaupun saya belum diterima, saya sudah bisa menuntun papa gitu loh. Walaupun papa bisa karena dia kan Katolik dari kecil mau gitu loh mau. Itu pengalaman saya mau. Jadi pas
saya diterima ya senang, ada senangnya, ada sedihnya. Senang karena papa tahu anaknya sudah 2 orang ikut papa gitu loh. Sedihnya tapi papa tidak bisa menyaksikan saya diterima gitu loh. Tapi saya yakin papa senang sudah di sana gitu. Nah, Amin, amin. pengalaman saya setelah yang bulan Maret kemarin itu yang saya sedih di gereja Dominus Flevit Romo, di mana pada saat tour leader menunjukkan itu pohon duri yang disematkan di kepala Yesus, itu merinding saya mau pegang durinya, itu tidak bisa saya patahkan, sangat keras sekali, terus panjangnya aduh kayak kalau bilang orang kayak paku apa gitu loh, mau kayak paku ulin yang panjang sekali. Saya tidak bisa membayangkan Bagaimana tusuk kepalanya Yesus? iya, itu dahan dililit ditusuk kepala Yesus. Di situ semua orang menangis mo. Semua orang menangis mo di bulan itu Tidak, waktu pada saat itu grupnya Katolik atau Protestan gabungan atau bagaimana? Katolik mo. Karena dipimpin oleh seorang Romo, ada 1 orang Protestan karena dibiayain oleh kantor mo. Dia ada 2 orang di kantor situ, mereka kalau yang umroh, kalau yang Kristen diberangkatkan untuk ziarah tur ke Israel gitu loh mo. Nah itu yang kejadian pertama. Terus yang kejadian kedua waktu pada saat kita mau mengadakan prosesi Jalan Salib. Nah di Jalan Salib itu saya surprise banget karena yang Protestan itu saya ditunjuk jadi kayak seksi-seksi liturgi kecil-kecilan gitu loh, mau untuk ngatur semua orang. Kamu bacaan pertama, kedua, apa yang dilaksanakan. Saya senang karena saya dipercaya gitu loh, mau. Terus dia datang, Bu, saya boleh nggak ngikut proses ini? Oh, nggak apa-apa, silakan. Bapak mau ikut salib atau mau ikut bacaan? Boleh nggak Bu saya bacaan? Oh, boleh Pak. Dia bilang ada satu perasaan yang beda gitu loh, mau pas ngikut, selama ngikut, karena kita hampir setiap datang ke gereja itu kita bisa ngadakan misa mo di gereja yang kita kunjungin. Walaupun dia Protestan, dia tetap masuk ngikut, dikasih juga persembahan apa. Nah di situ saya bilang, Pak Hondo, benar dia orang Batak juga, Pak Hondo kenapa nggak login aja? Pak Hondo bisa lihat di sini, di sini semua gereja Katolik dan Ortodoks, saya bilang gitu kan. Saya baru diterima 2 tahun loh, baru masuk 2 tahun loh. Saya bilang nanti Aprilnya saya 2 tahun, saya gitu. Oh gitu ya Bu, iya. Nggak apa-apa, saya bilangin nanti belajar, tapi belajarnya agak lama loh Pak, 9 bulan. Tapi di situ nanti Bapak bisa mengenal Yesus. Kan dari Israel ini Bapak nanti pasti punya pengalaman tersendiri. Ya cuma senyum aja. Nah di prosesi yang Jalan Salib itu mau di situ sudah peralihan musim ya, dari dingin ke semi. Ternyata bagi kita orang Indonesia kalau semacam 7 derajat kan dingin mau. Dingin diterpa hujan. Saya cuma ngasih semangat, tidak seberapa penderitaan Tuhan Yesus memikul salib sendiri, kita ini salib ringan, kita gendong berdua, saya bilang gitu kan. Hujan, ayo semua hujan. Akhirnya mereka semua semangat. Dari umur yang 79 tahun sampai umur anak, ada yang bawa anak umur 5 tahun itu sampai selesai mau. Di situ kebenaran bulan Maret itu agak sepi mo para peziarah. Jadi kita waktu di Makam Kudus itu agak lama, kita bisa ngadakan misa di Makam Kudus. Dan yang sedihnya juga, saya waktu megang kubur Yesus yang di dalam Makam Kudus. Di situ mo. Rasanya gimana ya? Perasaanmu Perasaan saya benar-benar pulang ke rumah Bapak mo. Bukan maksudnya yang ke rumah Bapak, nggak ada, maksudnya benar-benar kembali ke rumah Bapak. Kembali ke rumah. Iya, ini seperti yang iman, maksudnya iman saya benar-benar saya jalanin mo, daripada yang misalnya 52 tahun bukan seperti 52 ini ya, rindu rumah rindu pulang Bu ya. Iya gitu, yang lagu Romo yang biasa Romo putar musik itu mau rindu rumah rindu pulang gitu. Dan saya senangnya mau setelah saya ikut Tapi Katolik kenapa ini, baru kali ini mau sharing gitu? karena saya baru
lihat-lihat, oh Koma Romo Cafe, oh Riritnya gitu, mau baru jalan-jalan juga di Iya, iya. Koma mau. Ibu boleh bertanya, Bu? Oke. Dan bagaimana reaksi dari anak Boleh, sekarang? boleh. Oke. Marcel silakan tanya sekarang. Oke. Begini, Marcel Bu. tugasmu saya lupa dari sini. Tadi itu tidak apa-apa, Peter. Tadi itu cukup banyak kesaksian, tapi yang saya mau tanyakan sampai pada titik mana sehingga ibu itu memutuskan akhirnya ya sudah saya kembali ke rumah ini. Rindu pulang ya. Itu waktu doa saya terjawab, waktu ada permasalahan di kantor yang anak saya mengingatkan saya, Ma, doa rosario. Kalau tidak Mama Doa tidak rosario. bisa doa novena, Iya, iya. doa rosario, Ma. Habis doa rosario saya laksanakan, terus saya menjalani selama 3 bulan doa novena. Iya. Nah, pada saat doa saya itu dikabulkan, terjadi, maksudnya yang saya minta itu terjadi. Saya berjanji, Tuhan, kalau memang Tuhan menjawab doa saya akan memotong rambut saya. Rambut saya panjang ini, di sepinggang sampai cepak kayak tentara. Oh, Saya pulang-pulang ke ada rumah, Nasar ya. mama saya bilang, ya kayak Nasar. Mama saya bilang, hah? Orang gila kah kamu? Orang gila kah kamu? Mama tidak tahu saya ada bernasar. Nah, sejak itu, karena anak saya bilang, Mama kalau ada apa-apa bawa ke doa. Saya cuma berpikir, anak saya serahkan ke orang tua saya Katolik. Masa saya nggak masuk Katolik? Nah, dari situ saya ikut mau masuk Katolik. Luar biasa. Ya, ini juga supaya menjadi Saya senangnya ini. sekarang saya dipercaya jadi pembina pembekalan katekumen. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, Oh ini ya, karena dari kesaksian hidup ya. Oke. Iya, Ma. Teman-teman di room lain mungkin mau ada 1-2 pertanyaan untuk Bu Yet, iya, iya, silakan. iya. Bu Lisa mungkin mau bertanya ke Ibu atau Bu Santi atau silakan bertanya. Atau mau meneguhkan juga tidak apa. Menanggapi juga tidak apa. Saya kalau dari dengar Ibu punya kesaksian itu sebenarnya nggak semua bisa memahami ya, maksudnya dengan secepat itu terus langsung menanggapi. Ini kan kita semua sebenarnya kan panggilan gitu, panggilan Tuhan gitu, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, tetapi kita menjawab panggilan Tuhan itu untuk kembali pulang, istilahnya kembali pulang ke rumah gitu. Dan tentu berkas-berkas kebaikan atau kemurahan hati Tuhan itu Ibu bisa rasakan dari orang-orang sekitar, sehingga kayak ada kekuatan dan kepastian bahwa saya harus kembali pulang gitu. Jadi untuk kesaksian seperti ini saya sih nggak bisa banyak tanya sih karena sudah disampaikan. Tapi yang maksudnya karena baru ya Ibu, maksudnya walaupun iman Kristen itu sudah ada, tetapi yang Kristen seperti apa kan Ibu baru menemukannya di gereja Katolik. Dan mungkin hanya bisa bilang pertahankan dan terus terus berkembanglah iman dan perbuatan itu, apalagi sekarang udah jadi pembina untuk katekumen ya. Iya, Saya juga sebenarnya katekumen Ibu, diikutkan. saya itu dari stasi kilo 15 Balikpapan juga. Saya waktu Prisma kan diterimanya di kilo 15. Oh iya ya, oh iya. Kemarin Sama Pak kan Subi ya. ya kita kan berangkat kan sama Pak Sigit dari kilo 15 kemarin yang dari Israel, sama Bu Ani Sitinjak, Pak Robert. Oh iya. Satu daerah, Oh, ya, satu kota. Ya, oke. Jadi pertahankan aja, terus kembangkan pelayanannya dan terus memberi kesaksian yang hidup. Ibu kan jadi kayak kesaksian hidup bagi banyak orang juga, karena kesaksian itu kan biasanya pengaruhnya lebih cepat ya daripada kita membaca, belajar. Tapi ketika kita memberi kesaksian itu seakan-akan langsung gitu, dan selalu rendah hati, murah hati. Mengalami sendiri kan, bagaimana di saat Papa kritis saya berjuang untuk berdoa, karena saya tidak tahu urutan doa apa aja.
yang saya tahu apapun saya doa secara Katolik saya bawa, dan di situ saya beri kesempatan untuk 1 malam lagi bersama Papa. Itu yang waktu yang sangat luar biasa bagi saya. Iya. Semangat. Iya, semangat. Demikian, Bruder. Semangat Oke, pelayanan. oke. Saya Bu Lisa, terima selain itu kasih. jadi lektor juga, ikut lektor. Ya. Nah, sudah mulai Pokoknya segala berkembang itu. kegiatan gereja. Jadi saya juga tim floris juga di gereja. Oke, Karena kita saya sapa dulu Santi ya Bu ya. Santi, halo Bu Santi. Halo Romo. Oh ya, Santi di mana nih? Dari mana Santi? Saya dari Bintaro, Tangerang Selatan. Oh ya, rindu pulang rumah ya. Iya Romo. Oke, silakan, Marcel. Oke, Bu Santi silakan Bu Santi. Santi mau sesuatu? Mau sharing sesuatu? Mau sharing atau apa, bertanya juga boleh atau apapun. Kalau bertanya belum fokus sih saya, soalnya lagi di tempat kerja. Oke. Mau sesuatu mau sharing atau belum ya? Belum ya? Masih di tempat kerja. Cerita singkat aja ya Romo, Oh, boleh, sebentar. Sebentar ya. Oke. Nah, di sini De Gea pacarnya itu dalam katekumen. De Gea siap setelah ini ya. Setelah ini nanti De Gea, nanti Bu Santi juga ya. Sebentar ya. Wah, luar biasa. Oke, sebelum kembali ke Bu Jael, Bu Jael tetap di sini ya. Nanti kita masih membutuhkan bagaimana